Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Kali ini saya akan membacakan puisi tentang rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Selamat menyaksikan. Hari kiamat. Dunia dibentuk ada awalnya, dan pasti juga ada akhirnya. Kita hanya manusia biasa, tidak tahu kapan sirnanya. Bila mentari telah terbit di ufuk barat, itulah yang disebut hari kiamat. Alam dunia telah tamat. Wahai manusia, siapkan pundi-pundi bekalmu untuk masa yang pasti menantimu. Di sana kau akan menyesal karena kau pergi tanpa bekal. Wahai manusia, siapkan bekalmu mulai sekarang agar tidak menyesal di hari kemudian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat, hari yang pasti akan datang. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari kiamat, hari yang teramat mendebarkan. Di hari itu pahala dan dosa diperlihatkan. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarnya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Di hari itu, hiruk pikuk memecah telinga. Semua manusia gundah, resah dengan urusannya. Di hari itu, sang ibu pun lari dari anaknya. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarnya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Cukup sudah Tuhan yang tercatat tentang hari peradilan. Tak akan luput perbuatan yang diperhitungkan. Mengapa tidak kupersiapkan bekal hari mencengkam? Tiap napas hanya kupergunakan cuman untuk keduniaan. Selagi masih ada kesempatan, tobatlah dan berimanlah. Bila nyawa sudah di kerongkongan, tertolaklah penyesalan. Di hari itu, dan cemas melanda, menanti saat diputuskan keadilan Tuhan. Di hari itu, banyak wajah yang tertunduk hina, kecut dan gemetar karena dirinya berlumur dosa. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarnya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Di akhir zaman, Allah akan mewafatkan serentak umat Islam di muka bumi, dan yang tersisa hanyalah orang-orang kafir yang akan menyaksikan hancurnya bumi, gunung, laut, langit, dan seluruh alam. Wahai saudara-saudariku, mari kita benahi diri, perbaiki kualitas ibadah, dan perbanyak amal untuk bekal di akhir nanti. Ayo, kita sama-sama mencari jalan Allah agar dapat ke jalan yang benar dan selamat. Amin. Selamatkanlah umatku yang ada iman di dalam hatinya, sekecil biji jagung. Langsung dikeluarin 1.000.000 orang, 1.000, 1.000, 1/4, seapa semua. Banyak umat Nabi Muhammad yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung, dikeluarkan dari api neraka. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW balik lagi ke
ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud lagi yang sangat lama sambil menangis. Nabi Allah berkata, "Ya Muhammad, bukankah saya sudah meloloskan umatmu, sekian banyak umatmu?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, selamatkanlah umatku di dalam api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, sekecil biji zarrah." Lalu Allah berkata, "Baiklah, keluarkan umatmu yang ada iman sekecil biji sawi, sekecil biji zarrah di dalam api neraka." Nabi Muhammad SAW pun berlari lagi ke api neraka. Terus berkata kepada malaikat, "Ya malaikat, keluarkanlah umatku yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji zarrah." Lalu dikeluarin manusia yang ada dalam hatinya ada iman sekecil biji zarrah. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW balik lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi balik lagi, sujud yang sangat lama. Nabi Muhammad SAW menangis di antara. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Bukankah saya sudah memberi apa yang kau minta?" Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Muhammad, ya Allah, selamatkanlah umatku yang tidak ada dalam hatinya iman, namun dia mengatakan la ilaha illallah." Lalu Allah berkata, "Baik, saya kabulkan." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lagi yang tersisa. Engkau luluh lantahkan isi alam ini. Semua menjadi mati. Tak ada yang abadi. Semua menjadi musnah dalam genggaman. Hanyalah Engkau Sang Ilahi yang kekal abadi. Semua hancur berkeping-keping. Jiwa-jiwa mulai dibersihkan dari permukaan bumi ini yang sudah penuh dengan dosa. Manusia berlari-larian ke sana kemari menyelamatkan diri. Semua digoyang-goyangkan. Gunung-gunung terbang melayang-layang bagaikan dedaunan kering yang menjadi puing-puing. Puing-puing yang tak berdaya dalam genggaman Sang Ilahi. Tak peduli siapa dirimu, tua, muda, kaya maupun miskin, kecil ataupun besar, semua sama harus mati. Karena hari itu adalah hari akhir. Hari yang sudah Allah janjikan pasti akan datang. Hari akhir karya Ahad Rizki. Ketika hari terlihat gelap dan matahari terbit di barat, ketika sangsakala ditiup memekikan telinga, ketika banyak terjadi bencana dan kejahatan merajalela, ketika kejahatan tak diampuni dan kesalahan tak dimaafkan, ketika amal perbuatan ditutup dan penyesalan tak akan berguna, ketika suami terpisah dari istrinya dan anak terpisah dari orang tuanya, mereka berhamburan tak tentu arah, mereka hilang arah, tak tahu kemana akan pergi, hanya bisa menyesali
kesalahan yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan karya Muhammad Adri Ismail. Mungkin hari ini kau dapat mengatakan, saya masih muda, saya ingin maksiat terlebih dahulu, baru saya akan bertaubat. Tapi ketika nanti, apakah kau tahu ajalmu kapan? Kau tidak akan tahu. Maka hijrahlah dari sekarang, taubatlah dari sekarang, dan tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhi segala larangan yang diharamkan oleh Allah, dan patuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaanlah yang selalu menghampirimu, dan juga ketika kematianmu tiba, amalanmu bisa menolongmu, amalanmu akan membantumu, dan amalmu pula yang akan menolongmu di hadapan Allah, dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kau pernah melakukan kebaikan walaupun sebarat biji zarrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebarat zarrah, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan mendapat balasannya. Pada hari itu diperlihatkanlah seluruh amalan-amalan kita, baik amalan yang buruk maupun amalan yang baik, dan akan ditimbang amalan kita. Ketika lebih berat amalan kebaikan, maka kita akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Dan sebaliknya, jika lebih berat amalan keburukan, maka kita akan dimasukkan di nerakanya Allah yang penuh dengan derita. Untuk itu, marilah kita sama-sama membenahi diri kita agar kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan semoga kelak kita akan berkumpul bersama di surga. Amin. Datangnya hari kiamat itu bukanlah untuk ditakutkan, melainkan untuk dipersiapkan. Dan berjaga-jagalah manakala janji Allah akan adanya. Hari kiamat itu memang benar-benar tiba. Maka berdoalah kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan jahanam dan siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Dajjal." Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kehancuran yang maha dahsyat, yang tidak ada lagi sahabat dan juga setitik rahmat. Semua planet di jagat raya akan hancur tanpa bersisa. Seluruh makhluk hidup akan binasa, termasuk